Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Hafiz Nopialdi, dan kali ini di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai kosakata dalam bahasa Madura. Mungkin langsung saya berikan kesempatan kepada Bang Sajidin untuk menyampaikan bagaimana kosakata-kosakata yang ada di dalam bahasa Madura. Mungkin biar lebih tersistem atau mungkin lebih tersusun, kita bahas dulu dari kosakata angkanya, bagaimana menyebutkan angka-angka yang ada di dalam bahasa Madura. Silakan Bang, mungkin dari 1 sampai 10 dulu. Kalau angka 1 set etong atau setong. Etong atau Setong. setong. Biasanya itu pakai menggunakan setong atau tung misalnya. Biasanya itu diambil ujungnya misalnya. Setong, 2, telo, 4, 5, 6, peto, Peto. belu, sanga, 10. Sanga 10. Oke. Kalau misalnya mau menyebutkan satu butik gitu istilahnya. Setong. Setong tadi ya. Oke. Kalau misalnya untuk menyebutkan satu tumpuk, ada enggak tuh Bang? Satu tumpuk. Penggunaan kata satu tetap bisa dibuat se, pakai se juga. Misalnya apa? Contoh misalnya 1 kilo. Nggak bisa kita bilang petung kilo. Rasanya agak bagaimana begitu rasanya? Kecenderungan orang bilang sekilo, dua misalnya, 2 kilo, 3 kilo, pak. Kilo ya Bang ya? Kilo. Kilo jadinya, bukan kilo ya Bang ya? Terus 4 kilo, 5 kilo, 6, bukan 6, jarang orang menggunakan 6 kilo. 6 kilo, petong kilo. Kalau tadi ada petok, tapi ini kalau untuk hitungan yang kaitannya dengan kayak bilangan-bilangan kilo-kiloan gitu, itu petong kilo, belung kilo, sangang kilo, 10 kilo. Jadi kilo itu berubah jadi kilo. Jadi kilo. Oke. Kalau misalnya untuk menyebutkan 100, sama enggak tuh Bang? Satos jadinya. Kalau 1000? Seebu. Kalau misalnya untuk menyebutkan itu tuh sudah tidak bisa dihitung lagi gitu. Kata orang Pontianak tuh belonggo. Gitu. Nah, itu ada enggak tuh? Itu tergantung konteks sih. Misalnya banyak itu ya berarti banyak. Tak keabi tidak habis misalnya, itu tergantung misal konteksnya itu. Waduh, duitnya banyak sekali. Pesenah tak keabi. Oke. Berarti itu tak keabi itu maksudnya tidak akan habis. Tidak akan habis, berarti ya istilahnya tidak bisa dihitung lah. Tidak gitu, bisa dihitung. Tidak akan habis-habisnya gitu. Kalau misalnya untuk menyebutkan apa sih tadi? Betumpuk. Kita bukan menyebutkan 1 tumpuk, 2 tumpuk, enggak ada, tapi betumpuk. Kalau misalnya di dalam apa ya istilahnya ya? Nyebutkan garam tuh Bang, garam yang membatu itu. Betuku. Kan betuku. Nah, kalau di dalam bahasa Madura itu bagaimana Bang? Setompok itu yang tapi dia memang bentuk dalam bertumpuk. Misalnya kita ada menumpuk ada pasir 1 tumpuk gitu. Itu setompok. Kalau yang betuku ini, ayo Bang, kira-kira ada apa ya? Rasanya belum ada itu. Belum ada Bang ya? Atau saya yang ini rasanya mungkin ada. Tapi saya belum pernah dengar ada misalnya ada garam disebutkan dalam bahasa Madura itu yang membatu gitu kan. Kalau bahasa kita kan kalau bahasa betuku bahasa bahkan kalau misalnya ketombe itu tebal sekali, itu juga disebutnya betuku gitu kan. Karena dia memadat gitu kan betuku. Mungkin nanti kawan-kawan misalnya kalau ada yang tahu kosakatanya bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi Bang, kalau misalnya menyebutkan nama-nama hewan Bang. Kira-kira nama-nama hewan apa saja yang berbeda dengan bahasa Indonesia? Nama hewan. Anggaplah hewan ternak dulu supaya kita lebih mudah. Sapeh, ayam tuh ajem. Tadi sapeh itu sapi Bang ya. Ayam itu ajem. Kemudian terus kambing itu embe. Oh berarti ini sepertinya penamaannya sesuai dengan bunyi bahasanya ya Bang ya. Betul. Oke. Tapi sebetulnya bahasa Madura ini kompleks. Mungkin hampir sama dengan bahasa Jawa kompleksnya. Karena penyebutan untuk
sapeh itu saja, itu sapeh secara umum, sapi secara umum. Tapi kalau misalnya sapi secara khusus, misalnya sapi laki-laki yang masih anak-anak, masih itu disebut dengan kata jagir. Jegir. 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 G-nya tidak double. Gimana, Bang? Jegir. Gir. Nah, Jegir. jagir gitu. Jegir. Oke. Berarti ada khusus untuk menyebutkan bahwa itu sapi laki-laki yang jantan dan masih muda. Ya, Oke. Kalau misalnya sapi betinanya, Bang? sapeh saja itu kayaknya. Saya tidak pernah menemukan ada kosakata sapi betina untuk yang masih muda atau yang sudah dewasa misalnya. Itu untuk penyebutan lain, kecuali memang hanya laki-laki. Kalau yang masih anak-anak atau masih belum cukup umur, belum cukup dewasa, belum cukup biasa untuk dikurbankan, penyebutannya dengan jegir. Kalau dia mengacu pada sisi kata tanda kutip seksualitas di itu disebut dengan pejenten. Pejenten artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia pejantan. Oh, pejantan gitu ya. Oh, berarti ini hanya untuk si jantan yang ada kosakata khususnya ya, Bang ya. Sedangkan sepengetahuan saya begitu. si betina itu enggak ada ya, Bang ya. Oke. Kita lanjutkan lagi kosakata yang lainnya, Bang. Kosakata hewan. Kosakata hewan, ular ya ular, burung itu beda. Burung itu sama dengan bahasa Madura sama dengan bahasa Jawa. Itu manuk. Oke. Nah, kalau tadi ayam itu untuk yang secara umum general, ayam. Tapi kalau dia masih anak-anak, Itu masih apa kecil, nyebutnya dengan kata pete. Oke. Atau dalam bahasa Jawa itu piyi misalnya. Itu kecil. khusus untuk si jantan atau jantan betina sama aja? Jantan betina sama saja. Oke. Itu hanya mengkhususkan untuk dia masih kecil saja, masih anak-anak, masih bocah, masih bayi lah misalnya. Bocil lah istilahnya. Bocil. Iya. Oke, lanjut lagi, Bang. Ada lagi enggak? Atau lebih enaknya gini, Bang. Kita bahas bagaimana sih bentuk bahasa dari bahasa Madura ini. Misalnya E-nya itu dibaca bagaimana, kemudian di akhir kalimat biasanya kan kalau misalnya bahasa Melayu itu ada glotalnya gitu, Bang ya. Misalnya kita, kame. Nah, itu kan selalu ada glotal. Nah, sedangkan bahasa Madura itu bagaimana, Bang? Ciri-ciri khususnya lah bisa kita katakan. Ciri-ciri khusus bahasa Madura adalah penggunaan reduplikasi sebagian tapi duplikatnya di depan. Duplikatnya di depan. Ya. Oke. Duplikatnya contoh misalnya tidak mobil-mobil itu kan mobil-mobil misalnya dalam bahasa Indonesia untuk penyebutan jamak. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia bahasa Madura jarang disebutkan secara seluruhan. Rasanya pun tidak akan ada kecuali dia menyebutkan memang itu untuk jamak. Contoh misalnya makan-makan dalam bahasa Madura itu kan ngakan. Kan ngakan itu berasal dari kosakata dasar ngakan yang berarti makan dan duplikatnya di sebagian dan diletak di depan, disimpan di depan. Ngakan itu sudah masuk ke kata dasar. Kata dasar, ngakan itu sendiri kata dasarnya. Kalau misalnya memakan, ngakan saja. Ngakan saja. Oh, berarti ngakan itu sudah masuk ke kata dasar dan tidak perlu tambah imbuhan lagi kalau misalnya menjadi memakan ya, Bang ya. Kalau misalnya dimakan, di depannya. Ngakan jadinya. Kakan. Nganya jadi hilang itu, Bang. Nah, itu dia. Ngakan itu bermakna dua. Satu dia punya makna makan secara kata kerja dan ngakan sendiri juga punya makna sedang makan. Sedang makan, oke. Contoh misalnya ada orang bertanya misalnya, Edim anu apa misalnya, anu apa dia atau itu khususnya untuk bahasa Madura di Pontianak itu sudah punya kosakata sendiri ya karena pengaruh bahasa Pontianaknya. Dia itu harusnya dalam bahasa Madura tuh tibiing ya. Mirip ini deh. Mirip kayak bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Tibiing. Dia itu artinya. Atau disebut dengan namanya saja. Tapi sekarang sudah banyak orang Madura di Pontianak yang menggunakan kata-kata dia. Oke. Misalnya, lagi apa dia? Ngakan, berarti dia sedang makan. Nah, tapi kalau misalnya dimakan, itu artinya dia di dalam bahasa Madura kakan. Itu melekat. Menyebutkan di secara keseluruhan juga sama untuk kata kerja dan kata benda dia sama. Contohnya misalnya
Di rumah aroma, Mm-mm. di sekolah sekolah, di pasar pasar. Mm-mm. Kalau misalnya dimakan kakan, diminum inum. Inum itu bahasa Madura untuk minum. Iya. Eyabi dihabiskan misalnya. Terus kakan sendiri dia memiliki makna menjadi kata perintah Mm-mm. kalau hanya menggunakan kakan saja. Kakan. Berarti dia menyuruh untuk makan gitu Suruh ya. makan tuh gitu misalnya. Nah, gitu tuh kakan. Berarti dapat dikatakan bahwa E-nya itu tadi adalah kata depannya yang berarti di ya Bang ya. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan dimakan, Dimakan kakan, kata dari ya. Kalau misalnya dihabiskan, eyabi. abi jadi ya. Hmm. Kalau misalnya habis saja, apa artinya dalam bahasa Madura itu? Habis. Konteksnya ke bagian dulu gimana? Habis misalnya kita menyebutkan tentang makanan atau apapun itulah. Kamu kalau makan nasinya dihabiskan, jangan bersisa. Nah, itu. Misalnya berasnya masih ada enggak? Habis gitu kan? Heeh. Rasanya tidak ada tuh. Tidak ada ya. Berarti kalau betul. menyebut habis, Habis tade. tade. Hmm. Oke, berarti kalau habis itu dalam bahasa Madura berarti tade ya. Oke, Bisa kita lebih enaknya dia jarang ada bahasa yang unik sebenarnya itu penggunaannya berbeda. Dia punya makna harfiah. Mm-mm. Itu artinya selesai dalam bahasa Indonesia. Mm-mm. Bahasa Maduranya adalah lober. 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 Ah, Lober itu artinya Selesai. Contohnya dalam kalimat misalnya, bagaimana? kalau misalnya secara harfiah kita gunakan atau gini. Lober maghrib. Mm-mm. Berarti Selesai maghrib. Selesai. Maghrib gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ada makanan tuh habis ki bedah nasi misalnya. Masih adakah nasinya? Nah, gitu. Bisa bilang tade sobung misalnya, itu bahasa yang paling halus ya, sobung itu sudah tidak ada lagi. Tapi tidak bisa menggunakan lobar ya Bang ya? Bisa disebutkan. Bisa saja. Ada lober gitu. Nah, tidak ada tadi, selesai sudah gitu. Oh iya. Kalau selain dari yang tadi Abang sebutkan, ciri khas dari bahasa Madura apa lagi Bang kira-kira? Ciri khas bahasa Madura ya. Oh iya, sekarang saya mau nanya ini Bang. R-nya itu memang jelas ya Bang ya? Jelas, betul. Tidak ada yang R berkarat di sana Bang? Tidak ada. Contoh. Roma, Mm-mm. kamar, Mm-mm. penggunaan kata sampah itu ada banyak untuk sampah, misalnya barang yang sudah tidak dipakai lagi misalnya, atau sampah secara umum yang kita buang di tempat sampah. Ada kata sarka, airnya itu memang sudah terdengar jelas. Berarti R-nya terdengar jelas di bahasa Madura, karena sepengetahuan saya umumnya di bahasa daerah di Kalimantan Barat itu R-nya berkarat Bang. Umumnya karena mungkin dulu pengaruh dari sekolah mengajarkan bentuk R ini dibacanya seperti ini, begitu kan? R itu harusnya bunyi, tapi sebenarnya R itu kalau dalam bahasa daerah memang tidak jelas bunyinya. R-nya pasti berkarat gitu. Makanya dulu banyak orang yang mengolok kalau misalnya R berkarat, tidak pandai nyebut R katanya. Iya kan? Oke, kita lanjut lagi. Selain dari itu ada lagi Bang ciri-cirinya? Rasanya ciri umum itu. Itu saja ya. Ciri umum yang paling umum dan orang lain itu tahu ya. Tetap dia duplikat dan duplikatnya di depan. Misalnya kayak yang biasa disebut diguyon-guyonkan teman-teman, ada misalnya orang Madura tidak bisa memimpin upacara atau gerak jalan. Kenapa? Karena dia melangkahnya 2 kali, sekali 1 kaki. Misalnya nan kanan ri kiri. Nan kanan ri kiri. Nah, itu sebenarnya tidak ada juga. Ya, oke. Berarti Kecuali dalam bahasa Madura untuk penyebutan dia menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan atau menggunakan salah satu sisinya misalnya. Dia makan tuh pakai tangan kiri, ngakan ngacer. Kacer itu bahasa Madura untuk kata kiri. Iya. Oke, berarti yang pasti dan umum itu adalah reduplikasi tersebut ya Bang, dalam bahasa Madura. Dan itu rasanya belum saya temukan di bahasa yang lain, duplikat berada di depan. Oke, jadi itu adalah ciri-ciri umum dalam bahasa Madura. Mungkin selanjutnya akan kita bahas lagi lebih dalam mengenai bahasa Madura di
bagian selanjutnya.